Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Generasi emas Indonesia. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Berakhlak mulia, berkebinekaan global kita. Gotong royong, berjiwa mandiri, berpikir kreatif dan bernalar kritis. Perbedaan bukan suatu halangan untuk kita saling bergandeng tangan. Bhinneka Tunggal Ika, semboyan negeri kita yang harus kita jaga bersama. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Berakhlak mulia, berkebinekaan global kita. Gotong royong, berjiwa mandiri, berpikir kreatif dan bernalar kritis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa tabi'ahu. Yang sama-sama kita hormati Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri Karangdapo, yaitu Ibu Elvieni. Yang sama-sama kita hormati Ibu Bapak Guru SMP Negeri Karangdapo, serta narasumber kita nih yang luar biasa. Ada 3 narasumber yang akan menyampaikan budaya positif di sekolah melalui keyakinan kelas. Baiklah Bapak Ibu, untuk keefektifan waktunya, langsung saja kita buka acara ini dengan sama-sama mengucapkan lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, acara yang berikutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada Bapak Ibu dimohon untuk berdiri. Di sana aku berdiri.
beliau dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita masih diberi kesehatan sehingga kita bisa beraktivitas seperti sedia kala. Yang terhormat Bapak Ibu guru SMP Negeri Karangdapo yang sama-sama kita banggakan adalah guru yang pada hari ini akan melaksanakan aksi nyata. Di sini guru CGP angkatan 9. Jadi Bapak Ibu guru di sekolah kita pertama kita sudah ada CGP angkatan 8, sekarang CGP angkatan 9 dan akan berjalan CGP angkatan 10. Jadi ini adalah suatu kebanggaan ya bagi sekolah kita karena di setiap angkatan alhamdulillah sekolah kita dinyatakan mencatat rekor ya Bapak Ibu ya. Dari dinas sendiri sudah menghubungi saya, terima kasih Bu untuk sudah menggerakkan guru ikut di guru penggerak. Jadi sebelum guru itu lulus, di saat guru itu sudah mendaftar, itu saja sudah kami bagi, maksudnya lah termasuk sudah cuman ya walaupun tidak lulus kalau lah daftar masuk ruang dinas itu sudah suatu bisa dikatakan suatu kebanggaan. Buktinya pola pikirnya sudah beda, walaupun belum lulus lah daftar juga sudah termasuk misalnya pola pikirnya sudah beda. Itu Kakak Ibu Mas Naini hubungin saya mengucapkan terima kasih. Jadi untuk kita SMP Negeri Karangdapo termasuk bicara rekor Bapak Ibu ya, banyak yang lulus jadi CGP dan untuk kedepannya harapannya yang lalu lulus yang akan berjalan kata hambatan selesai dengan sukses. Itu harapan kita di sekolah. Sudah itu ada harapan lagi ya, dan minta tolong. Nah sama yang guru lah berjalan ini, gerakanlah yang belum berjalan. Ya Bapak Ibu ya, gerakan yang belum berjalan dan yang belum mendaftar. Itu supaya kita di sini kalau misalnya yang belum daftar, yang lah berjalan sukses sampai selesai. Ya mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Lebih kurang saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu atas sambutannya. Jadi Ibu-ibu ya, harapan kepala sekolah tadi harus bisa memotivasi, menggerakkan guru-guru lain agar ikut kegiatan guru penggerak. Baik, acara selanjutnya yaitu doa yang akan diholifai oleh Bapak Cahyadi. Kepada beliau dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan naimin. Hamdan ya'lamu ma huwa yukarim mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li sultani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma qil lana dzunubana
wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Bapak Cahyadi. Semoga dengan berdoa tadi acara kita bisa berlangsung dengan sukses dan bisa memahami tentang budaya positif. Baik Bapak Ibu, setelah doa maka berakhir pula kegiatan pembukaan kita pada pagi hari ini. Nanti akan dilanjutkan pemaparan dari calon guru penggerak angkatan 9. Selanjutnya sebelum saya tutup acara ini, marilah bersama-sama kita melafazkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, terima kasih atas kesempatannya dan kehadirannya pada pagi hari ini. Saya sebagai pemandu acara mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ada gajah, ada unta. Suka sekali makan kelapa. Presentasi akan saya buka. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, perkenalkan saya Septi Wahyuni, calon guru penggerak angkatan 9. Yang fasilitator saya, perkenalkan dulu terlebih dahulu, ada Ibu Handayani dan pengajar praktik saya Bapak Angga Saputra. Baik Bapak Ibu, setelah tadi seharian mengajar di kelas pasti lumayan ya menghadapi anak-anak luar biasa. Jadi kita meregangkan dulu nih supaya agak santai. Jadi saya minta Bapak Ibu untuk berdiri, ayo kita berjoget bersama.
Baik Bapak Ibu, saya di sini akan menyampaikan aksi nyata saya terkait budaya positif di sekolah. Semoga nantinya kita bisa menerapkannya sehingga sekolah kita menjadi sekolah yang berkarakter. Nah, baik, ini topik seminar pada hari ini yaitu yang pertama, Bapak Ibu, ada perubahan paradigma belajar, disiplin positif, kemudian ada teori motivasi, hukuman, penghargaan dan konsekuensi. Kemudian ada keyakinan kelas, kemudian ada lagi kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Nah, ini kita tadi sudah, untuk fisik tadi kita sudah melenturkan otot-otot, sekarang kita fokusnya, kita harus kita sekarang melatih konsentrasi atau fokus kita dengan bermain games genggaman tangan. Baik Bapak Ibu, kita bermain games dulu dengan bermain genggaman tangan. Silakan Bapak Ibu berpasangan sekarang. Kita mau main games berpasangan. Ayo berpasangan. Iya, memilih pasangannya masing-masing Bapak Ibu. Ya. Satu pasang satu ya Bu? Iya. Berpasangan sudah. Ada pasangan semua. Kalau sudah berpasangan Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu tulis apa yang menurut Bapak Ibu itu paling berharga dalam kehidupan Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu tulis hal yang paling berharga. Salah satu saja boleh Bapak Ibu. Jadi satu orang yang akan memegang kertas tadi. Oh iya. Kemudian satu orang yang akan mengambil atau merayu gitu ya. Iya. Berbagi peran Bapak Ibu, satu sebagai orang yang memegang kertas tadi, yang satunya merebut. Yang merebut itu bisa dengan cara merayu, membujuk, memancang atau bagaimana ya. Yang penting Bapak Ibu bisa mengambil atau merayu temannya untuk memberikan kertas yang berisi tulisan yang berharga. Mulai ya Bapak Ibu ya. Sudah? Ayo coba. Sudah. Oke baik, kita mulai Bapak Ibu. Silakan berdiri Bapak Ibu, berdiri. Ya. Berdiri, merebut, genggaman. Ya. Mulai Bapak Ibu, silakan. Silakan Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu yang mau merebut kertas itu silakan. Boleh merayu, boleh mengancam, terserah boleh silakan ya. Ayo, gimana ya? Bapak Ibu silakan duduk kembali. Ada yang dapat Bapak Ibu berhasil merebut kertas itu? Ada yang mendapatkannya? Iya, Ibu. Aku dapat. Coba ke rumah saja Ibu Novi. Siapa tadi lawannya? Ibu Lia, mana Ibu Lia? Iya, silakan ke depan dulu Ibu Lia. Baik, tadi Ibu Lia berhasil ya? Ini yang merebut, Ibu yang memegang kertasnya. Ya, tadi berhasil. Berarti dengan cara apa tadi bisa berhasil merebut kertas itu? Dirayu. Wah, berarti ini luar biasa dengan rayu. Yang udah dirayu ternyata. Iya. Kasihan. Coba alasannya gimana tadi?
karena Ibu Nopi tadi sudah merayu sedemikian rupa sehingga saya kasihan, ya sudahlah saya buka saja. Ya, intinya kasihan, kalau sudah dirayu, ya sudahlah. Ya. Oke, kasih plus untuk Ibu. Nah, satu lagi, ini nanti kita simpulkan bersama-sama. Satu lagi yang tidak berhasil merebut, siapa ini Bapak Ibu? Oh, baik, Ibu Esti dengan Ibu Erma. Ya, silakan ke depan dulu. Basen. Ya, naik ke atas nampak dia juga sedang. Yang berupaya merebut tadi siapa? Oh, Ibu Esti. Berhasil ya, Bu Esti? Tidak berhasil. Tidak berhasil, sudah saya pakai rayuan, dirayu-rayu, disanjung-sanjung, nggak bisa. Nah, saya sudah putus asa, saya bentak-bentak Ibu. Saya bentak, saya paksa, nggak bisa juga. Ternyata sangat teguh. Ini kenapa dirayuan Bu Esti kurang mau atau gimana nih? Itu kan memang pilihan saya dan tidak mau ngasih siapapun yang mau. Iya, bagus sekali. Luar biasa Bapak Ibu. Sangat teguh pendiriannya. Jadi intinya rayuan Bu Esti itu tidak ini yang kurang memuaskan, kurang mau. Dan Ibu Ermanya kekeh untuk mempertahankan karena itu adalah hal yang istimewa, yang paling berharga. Nah, dari dua ilustrasi tadi Bapak Ibu kita bisa simpulkan bersama-sama bahwa yang di dalam genggaman kita tadi itu adalah kontrol, ya, kontrol kita Bapak Ibu. Jangan sampai kita memberikan hal yang berharga itu kepada orang lain. Karena yang bisa intinya Bapak Ibu yang bisa mengontrol diri kita adalah diri kita masing-masing Bapak Ibu. Nah, seperti kalau kita ilustrasikan ke anak-anak, jadi kita intinya Bapak Ibu tidak bisa mengontrol anak harus mengikuti apa yang kita arahkan, itu tidak bisa Bapak Ibu. Jadi anak-anak harus memiliki kesadaran sendiri, harus memiliki motivasi tersendiri untuk melakukan itu. Kalaupun dia mau melakukan itu pasti dengan terpaksa. Ya, terpaksa nanti kalau saya tidak piket kelas dimarahin sama ibu piket, dimarahin sama wali kelas. Nah itu karena paksaan. Ya. Nah jadi anak-anak seharusnya kita hanya cukup menumbuhkan motivasi anak, ya menggerakkan anak, membimbing, nah, agar anak itu memiliki motivasi dan kesadaran. Baik, lanjut. Sebelum kita lanjut, ada pertanyaan tadi. Ini menurut Bapak Ibu, apakah makna disiplin? Ya, disiplin itu sebenarnya apa sih? Ya. Jadi bagaimana juga penerapannya di dalam kelas? Coba nih, saya mau tanya ke Ibu Irin, apa itu disiplin, Bu? Terima kasih Bu Zati. Menurut saya disiplin itu berarti tepat waktu. Tepat waktu, oke, bagus. Terus pernahkah saya menerapkannya di kelas? Ya. Pernah dan sering sekali. Contohnya apa, Irin? Saya selalu untuk saya sendiri saya selalu masuk sesuai dengan jam pelajaran saya, dan anak juga saya minta untuk disiplin ketika masuk ke dalam kelas. Iya. Terima kasih. Jadi intinya disiplin tadi apa? Tepat waktu. Tepat waktu. Oke, ada yang bisa memberikan pendapat lagi selain Ibu Irin? Bapak Ibu, apa sih disiplin itu? Tepat waktu. Selain tepat waktu ada lagi kan? Yang berpendapat beda? Oh iya, Bu Esti. Terima kasih Bu Septi. Menurut saya disiplin itu sesuai aturan, jadi kepatuhan, jadi patuh dengan aturan. Pernah saya melakukan disiplin, intinya selalu baik untuk diri saya maupun untuk peserta didik ya. Luar biasa Ibu Esti. Jadi kata Bu Esti disiplin itu kepatuhan, ketaatan ya. Nah, jadi disiplin di sini Bapak Ibu sudah bagus tadi ya, sudah disampaikan Bu Esti dengan Ibu Irin.
Jadi sebenarnya disiplin ini adalah belajar, ya, belajar untuk menghargai waktu, belajar untuk menghargai diri sendiri dulu ya Bapak Ibu. Kita sebagai seorang guru harus menghargai diri kita. Dan diri kita ini seorang guru loh. Masa kita jadi kita harus menjadi role model bagi murid-murid kita. Jadi dengan demikian ya Bapak Ibu, disiplin di sini bisa dikatakan belajar menghargai diri sendiri, belajar menghargai waktu dan menghargai orang lain. Lanjut. Nah, dari disiplin tadi, disiplin positif, maka ini nanti akan menumbuhkan nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai profil sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, ini pasti Bapak sudah tahu semua. Yang pertama ada apa? Nilai pelajar Pancasila ini ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan. Nah, ini sebenarnya ini sudah kita terapkan ya di sekolah kita. Kita sering melakukan sholat duha, kemudian baca surat pendek sebelum pembelajaran, kemudian ada yasinan ya setiap hari Jumat. Nah, itu sebenarnya adalah penerapan dalam menumbuhkan beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian yang kedua ada mandiri, ya. Kemudian ada mandiri, belajar bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, dan kebinekaan global. Ini sebenarnya secara universal sudah kita terapkan di sekolah kita, namun mungkin belum intens dalam penerapannya. Lanjut ini, nah untuk menumbuhkan profil pelajar Pancasila tadi, maka harus ada ini yang paling penting Bapak Ibu, harus memiliki motivasi. Dan motivasi itu harus inilah yang selalu menuntun kita untuk menerapkan, untuk menumbuhkan profil pelajar Pancasila. Jadi yang pertama itu motivasi ada yang dari intrinsik, itu berarti dalam, berarti motivasi ada dalam diri kita. Apa sih tujuan kita untuk datang ke sekolah tepat waktu itu apa? Jadi ini kalau dari intrinsik itu tidak memiliki tidak memiliki keinginan untuk mendapatkan imbalan, untuk mendapatkan penghargaan, tidak. Tapi ini memang dia memiliki dorongan tersendiri, menghargai diri sendiri untuk tepat waktu begitu. Jadi ini adalah motivasi intrinsik. Kemudian ada juga motivasi eksternal. X berarti motivasi yang dari luar ya Bapak Ibu. Nah, ini biasanya diterapkan karena ingin mendapatkan penghargaan. Misalnya nih, Ibu Naya datangnya selalu on time. Ya, jam 7 sudah ada di sekolahan. Wah, luar biasa Ibu Naya. Nah, ini tapi dia bukan karena motivasi dalam diri, tapi hanya ingin mendapatkan penghargaan ataupun pujian dari Ibu Kepala Sekolah. Nah, ya. Atau bisa jadi Ibu Rizka misalnya. Ya, Ibu Rizka ini datang tepat waktu karena dia tidak ditegur sama kepala sekolah supaya dia tidak mendapatkan sanksi dari kepala sekolah. Nah, ini berarti motivasi eksternal Bapak Ibu. Ya, jadi bisa ya kita membedakan antara motivasi intrinsik dan ekstrinsik, dan saya yakin Bapak Ibu semuanya sudah luar biasa, pasti semuanya sudah termotivasi dalam diri untuk selalu menghargai diri, ya, untuk selalu menerapkan menjadi guru yang berkarakter. Nah, ini ada pertanyaan pemantik lagi biar gak bosan. Jadi saya mau bertanya terus. Jadi ada interaksi kita dua arah. Nah, pertanyaannya, apa yang Bapak Ibu lakukan ya, jika ada murid yang melanggar? Apakah diberikan hukuman langsung, ataukah diberi konsekuensi, ataukah melakukan restitusi? Maaf ya, itu aturan itu sebenarnya konsekuensi. Coba ada yang mau berbagi pengalaman Bapak Ibu? Kalau ada siswa yang terlambat atau tidak mengerjakan tugas atau pakaian tidak rapi,
itu bagaimana cara menyikapinya? Nah, coba saya tanya ke Ibu Tika saja. Pak Tika. Terima kasih. Biasanya saya kalau ada anak-anak yang melakukan pelanggaran, biasanya saya tegur. Saya tadi seperti kata Ibu, misalnya baju tidak rapi, jadi saya suruh merapikan baju. Atau yang datang terlambat, juga saya tegur. Jadi penanganannya ditegur ya. Coba saya tanya satu lagi ke Ibu. Oh, Ibu Rizka. Oke, silahkan Ibu Rizka. Oke, baik. Terima kasih kesempatannya Bu Septi. Jadi misalnya ada anak yang bajunya tidak rapi, udah tidak mengerjakan tugas, atau datang terlambat, biasanya saya tanya dulu Bu, alasannya kenapa dia terlambat atau kenapa bajunya tidak dirapikan gitu. Karena anak-anak bajunya mungkin sudah terlalu kecil sehingga tidak dimasukkan gitu. Jadi saya biasanya tanya dulu alasan dari pihak muridnya seperti apa, nanti baru setelah itu lakukan tindak lanjut. Luar biasa sih Bu. Baik, luar biasa sekali. Jadi dari penanganan apa yang disampaikan oleh Ibu Rizka dan Ibu Kartika. Jadi kalau Ibu Tika tadi menyampaikan kalau ada anak yang melanggar itu harus ditegur, diberikan teguran. Itu sudah bagus, jadi tidak langsung menghukum ya Bapak Ibu, tetapi cukup memberikan teguran. Dan semoga dengan teguran tadi anak bisa menyadari kesalahannya. Kemudian jawaban dari Ibu Rizka tadi luar biasa, semuanya sudah luar biasa ya Bapak Ibu. Jadi anak itu ditanya dulu alasannya apa, kenapa bajunya dikeluarkan? Nggak taunya SPT-nya rusak, kan malu. Atau bajunya dia sudah kelas 9, bajunya dikeluarkan karena kecil, malu dia. Nah itu bisa jadi. Jadi kita tidak menghukum langsung, tapi kita menanyakan alasan. Karena anak itu melakukan sesuatu pasti ada alasan dan ada tujuan. Bisa jadi alasannya karena ingin diperhatikan, karena ingin mendapatkan kesenangan dan lain-lain. Nah tadi sudah kita ini ya, dari pertanyaan pemantik tadi, ini ada perbedaan Bapak Ibu dari segi hukuman dan konsekuensi. Jadi kalau hukuman itu cenderung menyakiti murid, ya. Jadi ini cenderung menyakiti murid. Misalnya, hei Fahmi, kenapa kamu terlambat? Langsung lari lapangan 5 kali. Nah, jadi tidak ditanya dulu alasan Fahmi terlambat apa. Bisa jadi dia membantu ibunya menyiapkan jualannya, bisa jadi bannya pecah. Jadi kita tidak boleh langsung ya Bapak Ibu memberikan hukuman, hei, kalian lapangan, push up 50 kali, nggak boleh Bapak Ibu. Jadi hukuman tadi dapat menyakiti perasaan murid Bapak Ibu, yang pada akhirnya nanti akan merusak mentalnya dan juga akan membenci kedisiplinan. Jadi dia akan membenci kedisiplinan, bukannya malah semakin disiplin, malah semakin membenci kedisiplinan. Sudahlah, dengan ibu ini banyaknya tuntutan, banyaknya pelanggaran yang dihukum ini, dia semakin membenci. Jadi kalau bisa kita harus memberikan kesepakatan kelas dulu supaya anak itu komunikasi kita terjalin dua arah. Jadi kita tidak langsung menghukum, tetapi membuat kesepakatan kelas apabila melanggar akan dikenakan sanksi. Nah, jadi konsekuensi itu seperti itu ya Bapak Ibu. Ada kesepakatan yang harus disepakati sehingga apabila siswa melanggar atau murid melanggar tidak akan terlalu menyakiti apabila kita memberikan hukuman konsekuensi yang sudah disepakati bersama. Sudah ada pertanyaan tapi ada jawaban, gimana ini Bapak Ibu? Jadi ada pertanyaan langsung ada jawabannya. Oke, yang pertama ini mencatat 100 kali di dalam buku, ya, dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Nah, ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman, ya. Jadi hukuman. Karena sebelumnya belum ada kesepakatan, tetapi guru tersebut
100 kali. Ini hukuman namanya. Kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan karena terlambat. Karena terlambat ada alasannya. Karena terlambat ke sekolah. Itu sudah ada alasannya terlambat, tetapi sebelumnya belum membuat kesepakatan kelas. Makanya itu disebut dengan apa Bapak Ibu? Hukuman. Ya, kok saya oke, lanjut aja. Ini sudah. Nah, jadi untuk menghindari hukuman tadi yang bisa menyakiti anak, yang bisa menimbulkan dirinya semakin melanggar kedisiplinan, untuk itu seharusnya kita sebagai guru harus melakukan restitusi dalam menyelesaikan masalah yang dilanggar oleh murid. Nah, jadi kita harus melakukan restitusi dengan memperbaiki kesalahan itu, kita memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik. Kemudian murid itu nanti akan menyadari kesalahannya. Kemudian setelah menyadari kesalahannya, baru dia bisa menemukan solusi apa yang tepat untuk mengatasi masalah yang sudah dilanggar oleh murid. Nah, ini ada foto saya yang kemarin sudah sempat saya terapkan untuk mengatasi murid yang melanggar. Ini selanjutnya dihukum karena penghargaan. Nah, selama ini kita berpikir kita dengan memberikan penghargaan bisa memunculkan motivasi anak dalam mengikuti pembelajaran. Itu ya Bapak Ibu yang selalu ada dalam benak kita. Ternyata itu salah Bapak Ibu. Jadi dengan memberikan penghargaan kepada anak, ini dampaknya ke masa depan, jangka panjang. Baiklah, ketika diberikan penghargaan, anak termotivasi untuk belajar. Tetapi ketika tidak memberikan hadiah atau penghargaan, maka anak akan bermalas-malasan. Karena dia belajar dengan giat, dia mengikuti pembelajaran, itu ada imbalannya, ada tujuannya, bukan karena motivasi diri, tetapi karena ingin mendapatkan penghargaan. Jadi intinya penghargaan ini jangan kita berikan ke murid, karena nanti ketika dia sudah bekerja, apabila dia tidak diberikan hadiah atau penghargaan oleh atasannya, dia akan bermalas-malasan. Seperti misalnya nih, Ibu Ririn diberikan tugas untuk membimbing anak mengikuti O2SN. Ternyata maaf ya Bu Kepala Sekolah, maaf ini sebelumnya ini hanya ilustrasi, tetapi sama Kepala Sekolah nggak diberikan penghargaan. Misalnya ada alasan untuk apa sampai payah badan. Nah itu, jadi kalau tidak diberikan penghargaan, maka tidak ada kemauan untuk bergerak, untuk membimbing anak. Jadi ini takutnya seperti ini, karena kebiasaan dari dia sekolah selalu diberikan penghargaan oleh gurunya, dan ketika sudah bekerja, apabila tidak diberikan penghargaan akan bermalas-malasan. Ini tidak boleh. Jadi sebagai orang guru kita harus menghargai diri kita. Jadi kita ini guru. Jadi kita harus bisa menerapkan nilai-nilai kebajikan universal.
Iya, jadi bukan karena keselamatan tetapi takut polisi. Tapi yang sebenarnya Bapak Ibu, kita menggunakan helm adalah untuk keselamatan. Seharusnya kita menyadari itu, bukan kita takut polisi tapi untuk keselamatan kita sendiri. Nah, untuk itu dari pertanyaan pemantik tadi, maka kita akan sampai ke keyakinan kelas seperti ilustrasi helm tadi. Maka seharusnya kita itu menerapkan keyakinan kelas kepada murid ketika pembelajaran. Bahkan bila perlu kita ingatkan, ayo anak-anak, apa keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Jadi kita perlu mengadakan keyakinan kelas, bukan peraturan kelas ya Bapak Ibu. Kalau peraturan itu cenderung menghukum, kalau tidak melakukannya pasti kena hukum. Kalau peraturan itu biasanya satu arah, tapi kalau keyakinan kelas itu terkait dengan hal-hal yang diyakini murid. Misalnya, murid itu sadar dan yakin bahwa tidak boleh mengejek teman, ya. Tidak boleh mengganggu teman. Itu mereka sadar. Mereka meyakini kalau itu adalah perbuatan yang salah, Bapak Ibu. Nah, jadi seharusnya kita membuat keyakinan kelas itu sesuai dengan apa yang dia yakini dan dia sadari. Misalnya, kalau yang jangan mengganggu teman, maka keyakinan yang diterapkan adalah saling menghargai. Nah, itu jadi kita harus menerapkan itu. Keyakinan kelas itu dibentuk dengan kalimat yang positif. Misalnya biasanya kalau peraturan kelas, jangan makan di kelas, itu peraturan, atau jangan ribut. Nah, itu berarti mengandung kalimat yang negatif. Jangan, tidak boleh, yaitu kalimatnya negatif. Maka kita ubah menjadi kalimat yang lebih positif. Misalnya disiplin, jangan membuang sampah sembarangan. Kita ubah menjadi jagalah kebersihan. Jadi kalimatnya lebih positif, sehingga di dalam pemikiran anak itu akan muncul pemikiran-pemikiran yang positif. Lanjut, ini ada kebutuhan, 5 kebutuhan dasar manusia. Ini yang harus dimiliki oleh semua orang, terutama murid, Bapak Ibu. Kita harus memperhatikan kebutuhannya itu, apa yang harus terpenuhi, apa yang harus dipenuhi. Ini yang pertama, ada kebutuhan bertahan hidup. Berarti berkaitan makan. Barangkali anak itu suka mengambil makanan temannya, atau suka mengambil minumnya. Nah, itu karena anak itu ingin bertahan hidup. Dia tidak terpenuhi dari rumah, itu tidak terpenuhi kebutuhan untuk makan tadi, makanya dia usil mengambil makanan temannya. Ini berarti kebutuhan untuk bertahan hidup. Kemudian kebutuhan yang kedua, cinta dan kasih sayang. Nah, kita sebagai guru adalah orang tua bagi murid di sekolah. Jadi kita harus memberikan kasih sayang, ya, tanpa memilih-milih. Jadi kita memberikan kasih sayang dan cinta kepada murid. Boleh kita, kalau dia sedang murung, kita tanya, apa alasan murungnya, nak? Jadi kita harus perhatian, peduli terhadap anak. Kemudian yang ketiga kebebasan. Jadi barangkali anak ketika belajar dia tegak-tegak terus, nggak mau diem, lari sana lari sini. Ternyata dia ingin kebutuhan kebebasannya tidak terpenuhi. Makanya kita sebagai guru harus mengetahui, oh dia pengennya kalau belajar itu sambil bergerak. Ternyata gaya belajarnya adalah gaya belajar kinestetik. Kita harus mengetahui Bapak Ibu kebutuhan kebebasan belajar ini. Ada gaya belajar kinestetik, auditori, dan visual. Jadi kita harus belajar itu harus
melakukan sesuatu itu karena senang. Misalnya saya kasih contoh apa ya? Anak-anak lari-larian terus. Ini terutama anak-anak TK yang sukanya bermain, maunya main terus. Ya dikejar-kejar gurunya terus. Nak sudah nak capek, teringat badan kamu lapau kalau katanya. Ya, jadi badan kamu sudah busuk. Nah, tapi memang dia yang dibutuhkan saat ini bukan belajar yang intens, tapi dia sekarang sedang membutuhkan kebutuhan kesenangan gitu. Kemudian yang terakhir itu ada kebutuhan kekuasaan. Jadi kekuasaan power ya, kekuasaan. Jadi inginnya apa yang mereka dapatkan itu dihargai. Apa yang mereka bisa misalnya dia pandai nih membuat pantun. Ya kita harus memberikan apresiasi. Dalam arti apresiasi ini kita mengakui kalau setiap murid itu memiliki kelebihan. Ya, jadi setiap murid itu memiliki kelebihan tersendiri. Lanjut, ini ada 5 posisi kontrol guru. Nah ini, kira-kira Bapak Ibu ada di posisi mana saat ini? Kalau posisi idealnya itu adalah posisi manajer. Dan kalau bisa kita memang menerapkan posisi manajer, itu posisi yang paling ideal. Nah, coba Ibu Esti sekarang dalam posisi mana nih? Ada posisi penghukum, pembuat orang bersalah, kemudian pemantau, teman, dan manajer. Ya benar ngerti. Ya jujur saya sebagai guru posisi kontrol ada 5 itu ya. Itu sudah semua. Penghukum sudah pernah dilakukan dan ya alhamdulillah itu sudah tidak dilakukan lagi. Kemudian pembuat orang merasa bersalah juga pernah. Kemudian sebagai teman juga pernah. Nah kalau sekarang sebagai pemantau dan OTW manager. Alhamdulillah semuanya sudah diterapkan dan sekarang alhamdulillah sudah menerapkan ke posisi guru sebagai seorang manajer. Nah ini, jadi Bapak Ibu yang posisi yang pertama itu penghukum, berarti guru itu kalau ada masalah dengan murid langsung memberikan hukuman dan ini pasti akan menyakiti murid. Kemudian posisi yang kedua ini membuat merasa bersalah. Kita kita menjelaskan kepada anak kesalahan-kesalahan sehingga anak itu merasa bersalah. Tetapi ini dampaknya juga kurang bagus karena anak itu tidak akan mandiri kalau hanya sekedar kita memposisikan diri sebagai pembuat orang bersalah. Sudah lewat sudah itu yang dialami oleh murid. Kemudian yang ketiga teman. Posisi teman, ayolah nak, belajar yang serius nak, ibu sudah capek menjelaskan, ayolah nak. Jadi ini adalah posisi sebagai teman. Kemudian yang keempat, pemantau. Ini pemantau ini sudah termasuk posisi yang ideal juga. Hanya saja murid itu belum mampu memberikan solusi atau menyelesaikan masalah tersendiri. Masih guru yang memberikan solusinya meskipun anak itu sudah menyadari kesalahannya. Kalau di posisi manajer, ini guru cukup memberikan pertanyaan tematik supaya murid itu menyadari kesalahannya dan bisa memperbaiki kesalahannya. Dan murid sendiri yang menemukan solusi dari masalah yang ia alami. Nah, untuk itu ini ada video yang sudah saya buat tentang restitusi, segitiga restitusi. Silakan Bapak Ibu simak, barangkali nanti bisa kita berbagi praktik baik gitu ya Bapak Ibu. Kasus pertama. Fahmi sering datang terlambat, sehingga banyak pelajaran yang tertinggal. Berikut adalah skenario penyelesaian masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Waalaikumsalam. Fahmi, tadi Ibu dapat laporan dari guru piket.
kamu sering datang terlambat ya? Ya Bu, Seingat kamu, sudah berapa kali kami datang terlambat? 6 kali Bu. Sering terlambat itu suatu kesalahan bukan? Iya Bu. Baiklah Fahmi, berbuat salah itu manusiawi. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, jadi yang terpenting kita bisa belajar dari kesalahan itu. Nah, kamu bersedia untuk memperbaiki kesalahanmu? Setuju Bu. Oke, Fahmi, sekarang kita cari solusinya bersama-sama. Ya Bu. Kamu datang terlambat pasti ada alasannya. Nah, sekarang apa alasan kamu, Fahmi? Saya sering bergadang sampai larut malam Bu. Kamu tahu dengan kesepakatan kelas kita yang sudah kita sepakati? Tahu Bu. Kalau datang terlambat, itu sesuai tidak dengan keyakinan kelas kita? Tidak Bu. Kalau begitu, kesepakatan kelas apa yang sudah Fahmi langgar? Disiplin Bu. Menurut Fahmi, disiplin itu perlu atau tidak? Penting Bu, disiplin bisa membuat saya datang tepat waktu, saya bisa menghargai waktu. Bagus sekali, betul sekali Fahmi. Menghargai waktu itu sangat penting, sangat bermanfaat untuk kita. Kita bisa menghargai orang-orang yang berada di sekeliling kita, kita bisa menghargai waktu dan pekerjaan jadi tidak menumpuk. Dan yang paling penting bisa melatih kepedulian. Saya menyesal Bu karena sering terlambat. Saya minta maaf Bu. Ya Fahmi, kamu sudah baik dengan meminta maaf. Nah, sekarang apa yang akan kamu lakukan agar kamu datang tidak terlambat lagi, Fahmi? Saya akan lebih awal tidur Bu. Ya, bagus. Kamu sudah menemukan solusinya. Ibu akan bekerja sama dengan orang tua kamu untuk mengingatkan kamu agar tidak tidur terlalu malam. Ya Bu, terima kasih. Baik Fahmi, sekarang kamu sudah menemukan solusinya. Silakan kembali ke kelas. Ya Bu, terima kasih. Ya. Simak ya Bapak Ibu videonya. Ya, jadi itulah tadi langkah-langkah dalam menerapkan segitiga restitusi. Jadi kita tidak boleh langsung mencap hukuman, tapi kita ada langkah-langkahnya. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Ya. Jadi menstabilkan identitas ini kami guru itu seharusnya memberikan motivasi ya ke anak bahwa setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Manusia itu, kita itu manusia yang tidak luput dari kesalahan, tidak ada yang sempurna. Jadi termasuk anak pun pasti pernah melakukan kesalahan, begitu juga guru. Nah, setelah kita memberikan menstabilkan identitas, barulah ke validasi kebutuhan anak, validasi tindakan yang salah, ya, validasi tindakan yang sudah dilakukan oleh anak, kesalahan yang sudah dibuat oleh anak. Misalnya dengan menanyakan alasan, apa sih alasan anak ya berbuat melanggar peraturan? Apa sih tujuannya? Apakah tujuannya supaya mendapatkan perhatian? Ataukah apa? Jadi setelah melakukan validasi tindakan yang salah, barulah kita menanyakan keyakinan yang sudah dibuat Bapak Ibu. Jadi kan di awal tadi kita sudah membuat kesepakatan kelas misalnya. Jadi kita tanyakan, apakah perbuatannya itu sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah disepakati. Kemudian bagaimana cara mengatasinya. Jadi nanti anak bisa menemukan solusinya. Oh, kalau saya tadi marah-marah dengan Intan barangkali karena dia mencontek, ya, karena mencontek tugasnya, PR-nya, maka dia marah. Ya wajar dia marah. Siapa yang tidak marah kalau tugasnya dicontek? Kemudian bagaimana cara mengatasinya? Dan si Intan, si Helen ini nanti akan meminta maaf karena dia tadi sudah marah-marah, bertengkar. Ini maka tidak sesuai dengan keyakinan kelas, yaitu saling menghargai. Nah, itu jadi kita tanyakan nilai-nilai apa yang sudah disepakati bersama. Baik Bapak Ibu, demikian yang dapat saya sampaikan. Mungkin barangkali ada pertanyaan, saya persilahkan.
terima kasih Ibu Septi. Saya mau menanyakan tadi ada tentang keyakinan kelas ya Bu. Jadi keyakinan kelas itu saya masih kurang paham. Keyakinan kelas itu dibuat oleh guru mata pelajaran atau satu kelas itu hanya satu keyakinan kelas? Makasih Bu. Ya, bagus sekali pertanyaannya Bu Esti. Jadi keyakinan kelas itu dibuat per mata pelajaran atau cukup keyakinan kelas yang dibuat satu untuk seluruh mata pelajaran begitu ya Bu Esti? Nah, terkait dengan keyakinan kelas, hari ini kita baru baru belajar gitu ya, baru belajar bersama-sama tentang keyakinan kelas, dan mungkin masih banyak guru yang belum membuat keyakinan kelas. Maka sebenarnya boleh dua-duanya, boleh per mata pelajaran membuat kesepakatan kelas, atau boleh satu kesepakatan kelas untuk seluruh mata pelajaran. Itu boleh saja guys. Jadi sesuai kesepakatan. Iya. Ya, sesuai kesepakatan kelas dan harus disepakati bersama itu. Dan anak itu kalau dibuat kesepakatan kelas, dia memiliki tanggung jawab karena dia yang membuat gitu ya, karena dia yang kesepakatan itu dibuat bersama, maka dia harus bertanggung jawab dari kesepakatan itu. Begitu. Ya, terima kasih Bu Septi. Terima kasih atas pertanyaannya. Barangkali Bapak Ibu yang lain ada yang mau bertanya lagi, saya persilakan. Oke, baik, terima kasih kesempatannya Bu Septi. Jadi tadi kan langkah restitusi ada 3 ya Bu ya. Nah, seandainya misalnya dari 3 itu saya cuma menerapkan 2 gitu, apakah boleh dikatakan sebagai segitiga restitusi? Nah, seperti itu saja Bu. Terima kasih. Langkah dari segitiga restitusi ada 2. Kalau hanya ada 3. Kalau hanya 2, apakah sudah disebut restitusi gitu? Jadi yang dimaksud restitusi di sini adalah memperbaiki kesalahan murid, ya, memperbaiki kesalahan murid dengan berdiskusi bersama guru, begitu. Nah, kalau hanya 2, misalnya hanya menstabilkan identitas, ya, kemudian memvalidasi. Kalau hanya memvalidasi kesalahan yang sudah diperbuat, itu belum sampai ke tahap memperbaiki masalah tadi, memperbaiki permasalahan tadi, maka itu belum bisa dikatakan segitiga restitusi. Barangkali itu kalau kita kaitkan ini ya Ibu, kaitkan dengan posisi kontrol, maka itu hanya sebatas pemantau gitu. Kalau segitiga restitusi ini berarti kita sudah menempatkan diri posisi guru sebagai seorang manajer, begitu. Bagaimana Ibu? Oke, terima kasih Bu. Sudah ya? Baik, ada lagi? Sudah cukup? Baik, Bapak Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Demikianlah pemaparan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.